Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya ada Aji Iswanto, ada Bu Gina Nurpuadah, ada Bu Ike, dan juga ada Bu Sela Oktaviani. Di sini kami akan menanggapi kasus di ruang kelas yang mana terdiri dari 3 kasus. Untuk penjelasan tiap kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya silahkan. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pekerjaan, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya adalah peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik karena mereka telah mencapai pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep mencari nilai rata-rata atau min dari percobaan pertama. Yang kedua, peserta didik telah memahami konsep dasar di balik perhitungan rata-rata. Metode yang diterapkan dapat mencerminkan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika, di mana peserta didik aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, di mana peserta didik dihadapkan pada masalah nyata dan diberi kebebasan untuk mencari solusi. Teori Vygotsky yang dikenal sebagai teori pengembangan proksimal atau zona perkembangan proksimal atau ZPD menekankan peran penting interaksi sosial dan pengaruh budaya dalam perkembangan kognitif anak. Menurut Vygotsky, kemampuan anak tidak hanya ditentukan oleh perkembangan individu tetapi juga oleh interaksi mereka dengan lingkungan sosial dan budaya. Beralih pada kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan pertama, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban dengan teori yang berkaitan. Upaya memberi bantuan kepada siswa usia kelas 1 sekolah dasar dapat dilakukan dengan pertama, memanfaatkan alat bantu dalam proses pembelajaran berhitung. Alat bantu yang digunakan dapat berupa benda nyata yang ada di sekeliling siswa. Contoh alat bantu yang dapat dibangun oleh guru adalah kartu angka dan kubus matematika. Alasannya adalah siswa kelas 1 sekolah dasar umumnya telah memasuki tahap operasional konkret. Menurut Piaget, tahap operasional konkret dialami oleh anak berusia 7 hingga 11 tahun. Dalam tahap tersebut, anak akan mampu berpikir logis terkait peristiwa konkret dan mengelompokkan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Operasi konkret merupakan tindakan mental berkenaan dengan objek yang nyata, sehingga pembelajaran tidak lagi bersifat abstrak dan guru tidak lagi membiarkan siswa berada dalam kebingungan dengan pemanfaatan alat bantu sebagai objek yang nyata. Dengan demikian, maka langkah yang dilakukan Ibu Rina akan memenuhi syarat pembelajaran untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. Upaya yang kedua adalah dengan menggunakan model permainan
yang melibatkan gerak motorik kasar siswa dalam proses berhitung. Permainan dapat difasilitasi dengan jalur angka. Siswa dapat melompat dari angka satu ke angka lainnya sambil berhitung menyebutkan angka matematika. Alasannya adalah siswa kelas 1 usia sekolah dasar memiliki karakteristik senang bermain dan bergerak. Dibandingkan dengan orang dewasa, siswa sekolah dasar tidak mampu bertahan untuk duduk dengan rapi dalam waktu yang lama. Sehingga dengan permainan kinestetik yang melibatkan gerak motorik kasar dapat menjadi sarana dalam pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa namun tetap bermakna. Selanjutnya yaitu mengenai kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made dalam mengajarkan teks deskripsi dengan memberikan contoh tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah sesuai. Hal tersebut dikarenakan dengan menyajikan contoh yang relevan dengan kehidupan peserta didik dapat membantu mereka lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan meningkatkan minat mereka dalam proses belajar. Sebagaimana menurut Anggra dan Eri Rahmawati pada tahun 2018 bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar oleh siswa akan menghasilkan pemahaman yang konkret terhadap materi pelajaran. Penggunaan fasilitas yang ada di sekitar mereka dalam proses belajar mengajar adalah bagian dari aktivitas pembelajaran. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, mengenal lingkungan sekitar. Selain itu, memberikan contoh yang berbeda dari buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar juga merupakan tindakan yang baik. Hal ini dapat memperkaya pengetahuan peserta didik dan membuat mereka lebih tertarik dalam mempelajari materi tersebut. Kemudian, pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Made dalam mengajarkan teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, sesuai dengan prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui konstruksi pengetahuan oleh individu yang berdasarkan kepada pengalaman mereka sendiri. Sebagaimana menurut Vygotsky yang dikutip dalam Hasan dan Kadfi pada tahun 2015 bahwa pembelajaran melibatkan dua aspek penting. Yang pertama, pembelajaran merupakan proses biologis yang mendasar. Yang kedua, yaitu melibatkan proses psikososial yang lebih tinggi. Dengan memberikan contoh teks deskripsi yang terkait dengan lingkungan peserta didik, Made memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan yang berpusat pada pengalaman hidup mereka, sehingga peserta didik dapat menjadi lebih aktif dalam membangun pemahaman mereka tentang teks deskripsi dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.